Pas Covid itu harganya jatuh ke 98 kalau nggak 96 97 ini. Pas Covid harganya ambles masuk ke dalam kerak bumi ya. Butuh 8 juta lah. Butuh 8 juta perbaikan. Biar mobil ini rapi kinclong ditambah salon mungkin jadi 9 juta. Tambah salon interior, eksterior biar mobil ini seger lagi, ditambah servis, ganti oli mesin, ganti oli ini. Mobil-mobil bekas ya siapin budget lebih 5 sampai 10 juta. Ini contohnya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mau inspeksi R3 nih, R3 GL manual 2016. Pemakaiannya 2017, tapi tetap ya dihitungnya 2016. Kita lihat gimana kondisinya dulu nih mobil ya. Ini mobil pas Covid harganya terjun bebas di angka 97-98 untuk harga belanjaan pedagang. Mungkin bisa dijual waktu itu 105 ya. Sekarang udah naik lagi. Ini harga pasarnya di marketplace ada yang 127, ada juga yang harganya sampai 132 di harga-harga retail. Oke, kita lihat gimana kondisi mobil ini. Oke. Sekarang kita mau inspeksi R3. Jadi kalau sebelum beli mobil bekas itu wajib diinspeksi. Nah, sekarang ada inspeksi R3 GL manual 2016. Tapi pemakaiannya 2017. Untuk harga udah pasti ikut yang tahun 2016. Tahun pembuatannya ya. Ini tipe manual. Kilometernya kalau kita lihat itu sekitar 107.000 ya. 106.000 ongoing lah. Untuk pemakaian mobil yang udah 7 tahun termasuknya normal sih ya. Untuk pemakaian mobil MPV biasanya 15.000 per tahun sampai 20.000 per tahun ya. Kita kali 7 aja harusnya 140 ya untuk pemakaian rutin. Kita lihat harga pasarannya dulu di marketplace ya. Itu yang jual ada yang 127. Ada juga yang jual di harga 132 kredit ya. Pas Covid itu harganya jatuh ke 98 kalau nggak 96 97 ini. Pas Covid harganya ambles masuk ke dalam kerak bumi ya. Dulu sebelum Covid 100 berapa? 120, 125 lah. 125 itu jualan retail. Jualan retail 125 sampai 130 tuh jualan retail ya. Terus tiba-tiba ambles ke 96 juta. Itu saya masih ingat R3 GL manual 2016 warnanya bergendi ya, ungu. Dulu pernah jual itu jadi saya ingat. Kalau kita lihat sekilas bempernya aja ini udah nggak rapet ya, udah renggang, udah nggak rapi, udah pasti bekas nyundul pada bagian depan atau benturan pada bagian bemper. Kita lihat kap mesinnya juga nggak terlalu rapi. Oke, kita simpulkan emang bempernya udah repair, udah repaint, udah dempul dan udah bekas bentur. Kita lihat bagian kap mesinnya langsung. Apakah sampai atas? Oke, buat kap mesinnya nih ya. Buat kap mesinnya belum pernah dibuka. Sealernya masih original. Oke, sealernya masih original ya. Kapnya udah ada dempul ya. Kemudian kita lihat bullheadnya. Bullheadnya nih masih oke, gak ada keriting, gak ada X repair. Buletannya masih pada bulat ya. Oke, atas itu aman, atas. Terus kita lihat ke bawah. Nih kondensornya udah basah nih. Kalian harus curiga ya kalau udah ada yang kayak gini. Ini kondensornya basah, kita lihat. Oke, kondensor penyok udah kelihatan dah. 1 juta sama servis AC ya, 2 jutaan lah buat repair ya. Kita lihat nanti AC-nya apa, dingin apa enggak. Oke, penyakit awal kondensor sama bumper udah pasti harus jajan. Kemudian kita lihat ke ruang mesinnya, apakah dia ngerak atau ngegumpal. Kita buka tutup olinya. Oke, kita buka ya. Masih oke ya, masih oke, nggak ada masalah, nggak ada ngegumpal. Oke, kemudian jangan lupa buka radiatornya, lihat apakah dia radiatornya ngerak apa enggak. Sebenarnya sebelum buka tutup juga kelihatan dari reservoir ya. Kalau reservoirnya warnanya kuning itu udah dipastikan radiator dalamnya juga warnanya udah kuning, udah ngerak, udah korosi ya. Kita lihat ya, wih. Oh ya, olinya masih muncrat ya, masih bekerja dengan baik. Kemarin saya upload video tentang R3 yang olinya nggak naik ya, nggak ada olinya. Ini muncrat nih.
Nah, terus kita lihat apa ada kebocoran mesin atas. Kalau di atas sekilas-sekilas hanya rembes-rembes tipis aja ya. Aja lanjut ke kolong. Di kolong ini juga ada rembesan di seal crankshaft belakang. Seal crankshaft itu harganya murah, cuma 250 sampai 350 ribuan kalau nggak salah ya. Kemudian yang mahal apa? Jasanya. Jasanya itu harus turun transmisi. Turun transmisi flat rate-nya. FR-nya itu berapa jam? Kalau di bengkel 7 jam, per jamnya 200 ribu, ya kali aja 200 ribu kali 7, 1.400.000. Belum spare partnya, belum PPN, pajak, belum pajak. Kalau dananya belum cukup, kontrol aja olinya, jangan sampai kurang, kontrol aja olinya, jangan sampai kurang. Kita lihat bannya. Bannya ini di depan masih sangat tebal semuanya. Bannya masih tebal. Bannya masih baru ya, pada baru semua. Oke, ban depan nggak perlu diganti dua-duanya. Kita lihat kaki-kakinya. Tirot nih. Tirotnya udah mulai goyang, udah mulai oblak, tapi belum parah ya. Ini kalau dipakai di jalan berlubang bunyi kletak kletok, itu bisa jadi dari tirotnya. Link stabilizernya masih oke. Oke. Terus kita langsung aja ke rekstir. Rekstirnya aman. Belum bunyi ya. Oke ya. Nah, terus kita lari yang penting lagi. Kita lihat ya, kilometernya 106.000. Setirnya gimana setir? Setirnya masih kulit jeruk. Knopnya udah mulai aus. Pedalnya oke. Door trim oke, door trim masih oke. Untuk secara keseluruhan joknya masih oke, joknya belum ngempot ya. Kemudian cakramnya nggak terlalu dalam, normal lah. Jadi menurut saya kilometernya sesuai sama kondisi fisik. Kemudian kita lihat bagian kolongnya apakah ada bekas banjir. Nah, kita lihat kolong ada karat-karat ya, tapi menurut saya ini karat bukan karat-karat banjir, ini oksidasi yang biasa. Kita lihat aja garis-garis di baut. Warnanya, catnya masih ada, ini nggak campuran lumpur. Ya, ini menurut saya oksidasi biasa. Bisa jadi karena pasang karpet, dibuka joknya, dibawa keluar, jadi banyak karatnya. Ini menurut saya aman dari banjir. Oke ya. Kemudian kita coba aja starter langsung aja mobilnya. Nah, starternya ini agak berat ya. Ini akinya udah lemah nih akinya. Kemudian kita ke belakang, bannya nih ya, ban belakang. Wow. Ban belakangnya ini udah harus ganti. Dua-duanya ban belakang harus ganti. Kemudian kita lihat bagian belakang. Itu dempulannya lepas. Jadi ini mobil udah di repair, udah didempul. Artinya udah ada bekas benturan pada bagian belakang. Kita lihat aja baut bagasinya. Baut bagasinya masih original, belum pernah dibuka. Sealer nggak sampai rusak, pintu sampai harus dibuka reparnya. Kemudian kita lihat pilarnya. Pilarnya masih utuh, las titiknya masih utuh, nggak ada X repair, X jebol, dan nggak ada keriting. Ngolong dikit. Nah, ini dudukan bempernya kedorong ke belakang, kedorong ke depan. Ini dudukan bempernya kedorong ke depan. Artinya ini mobil bekas sundur ringan. Jadi depan dan belakang itu udah pernah kena benturan, tapi ringan, nggak sampai kena tulang-tulangannya. Oke, jadi PR-nya nambah lagi ban dua belakang sama perbaikan bumper sama bagasi biar kelihatan lebih rapi. Dempul-dempul tipis di beberapa panel, nggak ada masalah. Di spion, cover spionnya udah rusak. Ini udah dilem-lem ya, udah harus diganti cover spion PR-nya. Kemudian apalagi? Lisplang, lihat lisplangnya penyok bagian kiri. Ini pasti pas belok kiri ngebentur. Oke ya, lisplang kiri juga kena. Jadi bodinya bumper depan, belakang, bagasi kalau mau dirapiin sama lisplang kiri itu ada 4 panel bodi, kemudian kondensor, kemudian ban belakang 2, kemudian cover spion. PR utamanya ya, yang penting kita hidupin mesinnya. Tadi udah ketahuan starternya, kita coba gas, apakah dia ada ngeretek atau enggak. Kalau digas ada suara ngeretek, nah itu artinya ada masalah pada bagian mesin. Oke, itu udah. Terus jangan lupa koplingnya cek. Kopling ada duitnya nih kopling. Kalau rusak 2 juta. Ini koplingnya fluida, masih enak. Koplingnya masih enak, belum perlu diganti. Oke ya. Untuk interior ya perlu di salon interior. Jadi menurut saya R3 ini bekas disundul pada bagian depan dan belakang. Tapi tulangannya, rangkanya itu nggak kena. Artinya ringan. Terus perbaikannya apa aja? Oke, panel 4 bodi, bumper depan, belakang, lisplang kiri. Itu untuk pemandangan eksterior biar lebih enak juga kan dilihat. Udah kelihatan tuh, 2 juta. Kemudian kondensor 1 juta, belum servisnya 1 juta, 2 juta tambah 2 juta, 4 juta. Itu yang paling terdekat. Kemudian ban belakang 2.
saran harus diganti ban belakang 2. Pasti udah nggak enak bunyi nguk karena udah lama ya, udah pada ketas juga. Ban belakang 2 800 kali 2 1.600.000 sudah kelihatan, 5.600.000 tuh perbaikannya. Cover spion 250.000. Kemudian rembes olinya bisa, kalau mau perbaikan rembes oli langsung itu bisa lah, estimasiin atau budgetin di angka 2 juta. Kemudian nih klip-klip. Oke ya, kurang lebih itu jajannya udah kelihatan 6 jutaan. Belum tes jalan. Biasanya R3 tuh kelemahannya di shock. Kalian bisa prepare buat beli shocknya ya, buat prepare beli shock. Emang seringnya R3 tuh sering kena di bagian shocknya. Kalau mau itu tinggal tes jalan, dia keras nggak bantingannya, atau pas polisi tidur mancul-mancul apa enggak gitu ya. Kalau memang mancul-mancul, ini saya udah cobain. Jadi ini mancul-mancul, shock belakang lemah 2 kali 2 juta. Jadi total itu perbaikannya butuh 8 juta lah. Butuh 8 juta perbaikan. Biar mobil ini rapi kinclong, ditambah salon mungkin jadi 9 juta. Tambah salon interior, eksterior, biar mobil ini seger lagi, ditambah servis, ganti oli mesin, ganti oli ini. Mobil-mobil bekas ya siapin budget lebih 5 sampai 10 juta. Ini contohnya. Jadi kalian kalau mau beli mobil harus cek unit. Nah, untuk memastikan apa saja persiapan yang perlu diganti.